semuanya. Hari ini kita akan bicarakan mengenai buku yang ditulis oleh Abdul Aziz tentang Happy, Healthy, and Wealthy. Tapi hari ini kita akan bicarakan mengenai happy saja. Saya ingin terbiasa saya akan bacakan sedikit, kemudian kita akan resapi artinya bersama. Di sini dikatakan tuntutan hidup yang makin kompleks akibat stres. Sejak tahun 1983 hingga 2009, tingkat stres dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kesimpulan ini muncul dalam penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Carnegie Mellon University yang menganalisis data lebih dari 6.300 orang responden. Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat dan dianggap sebagai penelitian pertama yang membandingkan tingkat stres dari waktu ke waktu. Dari penelitian ini diketahui bahwa tingkat stres masyarakat mulai meningkat sejak 29 tahun yang lalu. Hasil penelitian juga menunjukkan data matematis bahwa tingkat stres pada wanita mengalami peningkatan sebesar 18% dan pada pria sebanyak 24%. Dari hasil penelitian tentang stres ini dapat disimpulkan bahwa dari waktu ke waktu tekanan hidup terhadap seseorang terus meningkat. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa dari waktu ke waktu seiring berkembangnya zaman, tuntutan hidup semakin tinggi. Jika kita bandingkan dengan zaman purba, orang mungkin tidak membutuhkan rumah yang layak, mereka cukup bahagia bisa hidup di dalam goa. Dengan semakin tingginya tuntutan dalam kehidupan manusia, maka dampaknya adalah semakin tingginya tingkat stres seseorang. Seseorang yang dalam hidupnya memiliki pedoman yang jelas akan lebih mampu mengontrol tingkat stresnya ketika menghadapi berbagai tuntutan. Dalam mengarungi kehidupan ini, setiap orang membutuhkan pedoman agar ia mampu menghadapi tuntutan hidup yang dari waktu ke waktu semakin bertambah. Jika seseorang memiliki pedoman dalam menghadapi berbagai tuntutan hidup, maka secara otomatis tingkat stresnya akan rendah. Kemudian kita lanjut, karena ini saya highlight yang penting saja supaya kita bisa ketahui. Menurut survei, responden yang berpendidikan dan berpenghasilan lebih tinggi, relatif lebih tinggi, kebahagiaan dibandingkan dengan berpendidikan yang berpenghasilan rendah. Dari riset beberapa lembaga survei, ada sejumlah faktor yang secara signifikan menjadi penentu tingkat kebahagiaan. Setidaknya ada 5 variabel yang dinilai akan mempengaruhi tingkat kebahagiaan seorang. Pertama, kepuasan kehidupan sehari-hari. Semakin seorang puas dengan kehidupannya, maka akan semakin merasa bahagia. Kedua, kondisi kesehatan. Semakin seorang merasa kondisi kesehatannya baik, maka semakin bahagia dia. Ketiga, gangguan kesehatan. Semakin sedikit gangguan kesehatan yang dialami seorang, maka orang tersebut akan merasa semakin bahagia. Keempat, tingkat keamanan. Semakin seseorang merasa lingkungannya aman, maka akan semakin bahagia. Kelima, kecukupan finansial. Semakin seseorang merasa dirinya mempunyai cukup uang, maka akan semakin merasa bahagia. Banyak konsep untuk sukses. Sukses banyak teori yang mendefinisikan tentang kesuksesan. Seperti yang ditulis oleh Ralph Waldo Emerson pernah mengatakan bahwasan successful people live well, laugh often, and love much. They feel a need and accomplish tasks so as to leave the world better than they found it, while looking for the best in others and giving the best they have. Nah, ini mengatakan bahwa seorang itu sukses, dia harus merasa bahwasan dia harus selalu tertawa, ya, banyak memberikan cinta kasih dan lain-lain. Nah, tentunya kembali ke mereka sendiri.